Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Atas izin dan perkenan Allah sajalah, maka di pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid kesayangan kita ini. Dan semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita dengan istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap apa yang telah kita laksanakan dalam kehidupan ini. Para hadirin, ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada 15 pokok-pokok atau fundamental pendidikan atau tarbiyah nubuwah, pendidikan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan kita telah dapatkan pada pondasi yang pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi tarbiyah nubuwah, tarbiyah yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya, yang menjadi satu tarbiyah rabbani, tarbiyah yang bersifat bahwa seluruh kehidupan ini yang berlaku adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi materi tarbiyah kepada manusia. Yang pertama kali kepada para sahabat dibatasi hanya dengan Al-Quran saja, sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilaporkan kepada Rasulullah bahwa di tangan Umar bin Khattab beliau membawa mushaf Taurat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang ada di tanganmu itu?" Rasulullah bertanya demikian dan Umar menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah mushaf Taurat." Maka Rasul pun memerah wajahnya dengan mengatakan, "Wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, jika Musa hidup di antara kita hari ini, ya, maka tidak halal bagi Musa dan bagi kalian untuk mengikuti Taurat kecuali dia harus mengikuti aku," kata Rasulullah. Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Kalimat ini jika dipahami oleh orang-orang yang gagal faham, yang hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam, tentu menganggap bahwa ucapan Rasulullah itu adalah ucapan yang congkak, ucapan yang sombong. Tetapi Rasulullah SAW memberikan penekanan di dalam ucapan beliau itu, sampai beliau katakan bahwa demi Allah wahai Umar, jika Musa hidup di antara kita hari ini,
Maka tidak halal bagi kalian dan bagi Musa untuk mengikuti Taurat kecuali dia harus mengikuti aku. Inilah batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang memberikan pesan kepada manusia bahwanya Al-Quran saja, hanya firman-firman Allah saja yang boleh berlaku sebagai materi dari pendidikan seluruh manusia, dan tidak halal atau haram hukumnya untuk mengikuti faham-faham yang lain. Maka ikhwan fillah ukhwatal iman, Dr. Abdullah Azzam Syahid rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan bahwa fundamental yang pertama yaitu membatasi materi pendidikan itu hanya dengan materi nubuah saja. Tidak lain dalam rangka, kata beliau, untuk menyebarluaskan kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang relatif, tetapi kebenaran mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu dibatasi manusia ini. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu hanya datang dari Allah mutlak. Selain dari Allah adalah kebenaran relatif. Yang relatif ini sangat subjektif, tergantung daripada siapa yang menarasikan dan siapa yang memberikan konsep selain daripada Al-Quranul Karim. Jadi hari ini jika masih ada orang yang masih percaya dengan Injil, masih percaya dengan Taurat, maka itu kata Rasulullah tidak halal, haram hukumnya untuk mengikuti Injil dan Taurat. Jika ingin mendapatkan kebenaran yang mutlak, maka tinggalkan Taurat dan tinggalkan Injil. Walaupun itu juga dari para nabi. Tetapi kata Rasulullah tidak halal. Apalagi Pancasila, apalagi nasionalisme, semuanya tidak halal, bermakna haram. Itu maknanya. Haram mengikuti ideologi isme-isme yang lain. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, jadi misi pertama kata Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala di dalam membatasi pendidikan bagi para sahabat, misi pertama adalah menyebarluaskan kebenaran yang mutlak, untuk mengalahkan seluruh kebenaran yang bersifat relatif, yang itu timbul dari subjektivitas manusia, dan manusia adalah makhluk yang terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya, ilmunya tidak terbatas. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu mengirimkan utusannya min anfusihim, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu min anfusihim, dari bangsa kalian, yaitu manusia, orang Arab, bukan orang asing dia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia itu bersih jiwanya. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat yang hanya dibatasi dengan ayat-ayat Allah sebagai bentuk nubuah, sebagai bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja cukup. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah.
kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Allah, dengan diajarkan kitab yang telah diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan ayat-ayat diturunkan secara berangsur-angsur itu, Allah juga mengajarkan para sahabat dengan sunnah, yaitu hadis, dan atas perilaku Rasulullah SAW diajarkan lewat Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kapan itu diajarkan? Ya. Kata Allah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Wa in kanu min qabl. Saat itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ayat-ayat Allah, ilmu dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan sunnah Rasul diajarkan kepada para sahabat. Wa in kanu min qabl, kata Allah, saat ketika mereka masih di dalam lafi dhalalim mubin, mereka masih dalam keadaan tersesat yang sangat nyata, betul-betul benar-benar tersesat. Dalam keadaan seperti itu, Allah turunkan Rasulullah, Allah turunkan ayat-ayat Allah, dan turunkan Rasulullah untuk mengajarkan kepada mereka. Ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kata Dr. Abdullah Azam rahimahullah ta'ala, beliau katakan, jadi inilah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk nubuwah, sebagai bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan menyebarluaskan kebenaran, dan untuk menegakkan keadilan. Kemudian kata beliau, oleh karena itu, di dalam pandangan dinullah, dalam pandangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkritik seseorang dan menerangkan kekeliruan seseorang, kesalahan seseorang, serta mengabaikan manhaj dari seseorang yang telah dianggap berkuasa, itu lebih mudah daripada mengembalikan seseorang itu ke dalam manhaj nubuwah. Jadi ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah, Dr. Abdullah Azam berpendapat bahwa mengkritik seseorang, kemudian memberikan keterangan tentang kesalahan seseorang, kemudian menerangkan tentang kekeliruan manhaj dari seseorang yang berkuasa, itu lebih mudah daripada mengembalikan mereka kepada manhaj nubuwah. Dapat kita lihat, ikhwan fillah rahimakumullah, sejarah telah memberikan contoh yang nyata. Ketika Rasulullah SAW memberikan keterangan tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan diri kalian, siapa yang memberikan rezeki, yang mematikan dan sebagainya, mereka pasti yaqulun Allah, pasti mereka menjawab Allah. Tetapi ketika mereka diajak untuk bermanhaj Rabbani, hanya mengakui bahwa hukum satu-satunya adalah hukum Allah, itulah yang membuat mereka marah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dianggap telah melecehkan manhaj mereka. Rasulullah dianggap telah melecehkan falsafah hidup mereka, karena mereka beribadah, taat dan tunduk kepada hukum yang dihasilkan dari berhala-berhala itu. Sebagaimana hari ini, burung Garuda itu hanya perlambang saja, tapi manhaj dari burung Garuda itu ada konstitusinya yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan dari burung Garuda itu, sehingga burung itu pun seolah-olah menjadi sesembahan,
Padahal yang disembah bukan burung, tetapi ternyata adalah hukum yang dihasilkan dari falsafah mereka, dari pandangan hidup mereka, yang itu bertentangan sama sekali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rabbani ini. Sementara konstitusi yang diperlambangkan dengan hukum itu tidak lain adalah konstitusi yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda, yang dirumuskan di dalam KUHP, dan KUHP itu adalah milik Belanda. Ikhwan fillah ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Cara inilah yang dididik oleh Rasulullah SAW, hanya kembali membatasi diri ini dengan Al-Quranul Karim, maka keadilan dan kebenaran akan menyebar luas secara sumuliyah. Kebenaran yang menjadi rahmatanil alamin dan keadilan yang mewujudkan rahmatanil alamin hanya pada Al-Quranul Karim, tidak pada falsafah-falsafah yang lain, tidak pada pandangan-pandangan hidup yang lain, tidak, hanya kembali kepada Al-Quranul Karim. Manakala diterangkan tentang apa yang salah pada mereka, apa yang keliru pada mereka, apa yang tidak sesuai dengan manhaj yang mereka lakukan, kadang-kadang demikian memang. Jadi misalkan manhajnya adalah berhukum dengan hukum KUHP misalkan, yang berdasarkan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian diam-diam mereka rubah undang-undang itu, mereka rubah hukum-hukumnya, mereka tambah-tambahkan, bahkan mereka kurang-kurangkan hukum itu yang tidak sesuai dengan manhaj yang mereka sudah tetapkan, yang kata mereka itu adalah harga mati bagi mereka. Tidak harga mati sebenarnya, harga mati itu hanya menipu saja. Padahal sebenarnya konstitusi itu sudah dirubah-rubah, undang-undangnya sudah banyak yang dirubah. Masa harga mati terus dirubah-rubah? Tidak. Yang harga mati itu undang-undang yang tidak bisa dirubah. Walaupun dirubah misalkan, maka tidak sesuai dengan kenyataan berikutnya, tidak sesuai dengan realita kehidupan. Nah, itu hukum yang tidak bisa berubah. Kalau hukum itu masih bisa dirubah-rubah, itu bukan harga mati, atau jangan-jangan sudah mati harga hukum itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang bisa dirubah-rubah gitu. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, orang-orang kafir Mekah tidak marah kalau diajak untuk bertauhid rububiyah. Mereka akan marah, bahkan pendukung-pendukung manhaj yang batil ini pun akan marah pada orang yang memberikan keterangan dan mengajak untuk kembali kepada manhaj yang telah dididik oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Mereka pasti menolak. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, Dr. Abdullah Azam kemudian membacakan atau mengutip Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ini, laqad anzalna rusuluna, sungguh telah kami utus para utusan kami, para rasul kami, bil bayyinat, dengan keterangan yang nyata, yang rinci dan nyata. Bayyinat itu bayan, dibayankan secara rinci dan jelas, dijelaskan sejelas-jelasnya. Bil bayyinat, para rasul, para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dengan keterangan-keterangan yang jelas. Wa anzalna ma'ahum, dan bersama dengan para rasul itu ada kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada rasul, para rasul diberikan kitab, wal mizan, dan diberikan satu timbangan, mizan, liyaqumun nas bil qist. Maka dengan kitab itu dan timbangan itu, agar manusia dapat berlaku adil. Maka adil itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang seluruh konteksnya adalah Al-Islam,
seluruh konteks Al-Quran itu tidak lain, konteksnya adalah Al-Islam. Jadi hanya Islam saja yang memberikan satu keterangan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak bisa diotak-atik kembali. Kalau kebenaran relatif masih bisa. Kenapa? Karena relatif itu sumbernya pada subjektivitas manusia yang serba terbatas. Sehingga manusia pun akan berubah-ubah. Sebagaimana hari ini yang kata mereka menjadi harga mati itu, toh masih bisa dirubah. Siapa yang merubah? Yang mengucapkan harga mati itu pula yang merubah. Ini kan menipu namanya. Kalau Al-Quran tidak, siapa yang bisa akan merubah Al-Quran? Tidak akan bisa. Allah yang menjaga Al-Quranul Karim, dan Allah yang akan melakukan makar jika mereka melakukan makar terhadap Al-Quran dan Islam. Makar wa makarallah, wallahu khairul makirin. Jika mereka membuat makar, maka Allah pun akan membuat makar. Tinggal tunggu saja persoalannya. Orang-orang beriman pun ini yang menjadi keberatan, rasa berat yang ditanggung oleh orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena orang-orang beriman harus menunggu dengan sabar kapan datang makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir. Kapan? Ini yang ditunggu oleh orang beriman. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Dr. Abdullah Azzam rahimahullah taala kemudian mengatakan, untuk itulah maka hendaknya seseorang itu harus memastikan bahwa dia di dalam satu sistem robbani, hidupnya di atas atau di dalam sistem robbani. Seseorang muslim, kata beliau, harus bisa memastikan bahwa hidupnya benar-benar di atas Islam dan diatur dalam syariat Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk terus mendapatkan bimbingan kebenaran dari Al-Quranul Karim. Karena eksistensi Al-Quran tidak lain adalah eksistensi Islam dan keislaman seseorang. Untuk itulah maka seseorang itu seharusnya berada di atas dinul Islam. Betul-betul dia memperhatikan tentang manhaj yang telah dijadikan sebagai dasar atau fundamental dari pendidikan para sahabat, kemudian sebagai pendidikan robbani, atau wasilah-wasilah yang berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah-wasilah yang ada di dalam kehidupan kaum muslimin itu tidak lain adalah wasilah yang bersumber pada Al-Quranul Karim. Tidak boleh kita mengambil wasilah dalam rangka untuk menegakkan Islam. Misalkan kita berwasilah dengan demokrasi, itu tidak dibenarkan di dalam Islam, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran justru melarang umat Islam untuk mengikuti demokrasi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Itu ayatnya. Wa in tuti aktsara man fil ard, jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini dengan mekanisme suara terbanyak, yudhilluka an sabilillah, kalian akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasilah yang haram. Tidak boleh menegakkan Islam dengan mengambil wasilah demokrasi misalkan. Tidak dibenarkan menggunakan wasilah itu dengan cara-cara yang sudah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Misalkan dengan apa? Ya tidak lain, wasilah yang paling tinggi untuk menegakkan Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, kitab Tarbiyatul Jihadiyah ini, yaitu kitab yang menerangkan bagaimana pendidikan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam rangka untuk agar supaya para sahabat itu memiliki jiwa jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta dan jiwanya.
Dan itu diyakini oleh para sahabat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah telah memberi, innallaha yashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli dari diri orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka, dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan surga. Syaratnya dalam rangka untuk jihad fi sabilillah. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Maka mereka itu akan membunuh atau mereka terbunuh. Dengan wasilah jihad fisabilillah ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepada orang-orang yang mereka di dalam hal ini yuqatiluna fi sabilillah. Mereka betul-betul berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Maka mereka membunuh atau mereka terbunuh, tetap mereka akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas jika seorang muslim berwasilah dengan demokrasi, dengan isme-isme yang sesat. Tidak dibenarkan berjuang untuk Islam tetapi dengan cara Pancasila, dengan cara demokrasi, tidak dibenarkan. Karena wasilah itu nanti, wasilah dengan Pancasila itu akan menjadi satu tujuan utamanya. Oh, kita tidak menyembah Pancasila. Ternyata bohong dengan mengatakan bahwa Islam sudah dirangkum di dalam Pancasila. Itu bohong. Kenapa tidak melakukan Islam saja? Kenapa tidak menerapkan Islam saja dan tinggalkan Pancasila? Kenapa tidak meninggalkan demokrasi dan kemudian berislam saja? Karena dengan demokrasi ternyata umat ini sering ditipu, bahkan bertahun-tahun. Maka ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita ini sampai pada pembahasan tentang keadilan, menyebarluaskan kebenaran dan menegakkan keadilan. Akan kita sambung pada poin yang berikutnya, yaitu pondasi yang kedua, yaitu memurnikan dakwah. Jadi dakwah ini harus murni, tidak boleh ada unsur-unsur duniawiyah. Murni untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Dan mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada para dai, para duat yang telah mendedikasikan dirinya pada perjuangan dakwah ini dengan dakwah yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka-mereka dan menyadarkan mereka yang telah menyelewengkan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua, dan semoga kajian kita ini bermanfaat dalam rangka untuk mendapatkan satu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.